Hai, selamat datang di podcast Nuraka, tempatmu menuangkan isi hati. Di sini, aku akan menjadi perwakilan dari perasaan kamu. Selamat mendengarkan. Halo orang-orang baik yang mungkin sedang mendengarkan ini dan ngerasa relate banget sama judulnya. Kalian pernah mikir gak sih, kenapa ya orang baik itu kok malah disakitin, sedangkan orang jahat itu malah happy-happy terus ya? Karena yang kita tahu kalau di film-film itu, yang jahat ya kalah dan mereka bakal kena imbasnya. Dan orang baik itu pasti bakal ada jalan. Dan itu sebenarnya yang pengen kita percayai. Kalau sesuatu yang baik akan terjadi sama orang baik, dan sesuatu yang buruk akan terjadi ke orang yang buruk atau orang yang jahat. Tapi hidup itu gak sesimpel dan senaif itu ya ternyata. Mungkin teman-teman ngerasain sendiri kepercayaan kalian yang dihianati oleh orang lain. Ketika kita udah baik-baik, malah dimanfaatin atau mungkin diselingkuhin. Kadang udah sampai berkorban buat orang lain, tapi malah apes jatuhnya. Ya kurang apa lagi sih kita jadinya? Tulus udah, sabar dan tabah udah. Ya mungkin cuman ikhlasnya aja sih yang belum pas kita harus menerima apa yang malah terjadi ke kita. Ini pertanyaan yang sebenarnya kalau dijawab tuh aku rasa pasti bakal muter-muter lagi di situ lagi dan bingung sendiri. Yang mungkin kalau kita pikir pakai logika itu nggak bakal masuk akal ya. Apalagi yang katanya itu kita menabur apa yang kita akan tuai, gitu kan. Kalau aku personally ada rasa yakin sih sebenarnya kalau kita itu yang penting jalanin dulu aja menjadi orang yang baik. Nggak bermaksud bilang kalian tuh harus selalu positif ya. Karena aku nggak mau jadi toxic positivity. Tapi ya, aku memang tahu sih good people itu nggak selalu dapetin hasil yang good juga. Tapi good people itu hasilnya sebenarnya ada di dalam hati nggak sih? Kita nggak perlu pamer ke satu dunia kalau kita udah kasih tempat duduk buat lansia misalnya. Atau kita nggak perlu orang lain tahu kalau kita tuh udah korbanin diri untuk kepentingan mereka. Ketika kita diselingkuhin, ya itu sakit sih. Dan mungkin gak bisa juga kita bilang, ya tapi kan kita bisa belajar untuk melepaskan atau gimana. Karena itu kan jatuhnya jadi toxic positivity ya. Tapi ya akhirnya kita juga jadi bisa belajar juga sih gimana caranya gak gampang tertipu sama omongan-omongan manis. Ya gak sih? Sebenarnya dengan kita ngelakuin hal yang baik itu, ya gak ada ruginya sih buat kita. Dan ngelakuin hal baik itu pasti ada motif diri sendiri juga gak sih? Ada tujuan pribadi kita ngelakuin itu. Karena kita mau merasa diri kita baik. Feel good about oneself. Jadi ya mungkin gak cuman berbuat baik itu buat orang lain aja. Tapi juga berbuat baik itu ada fungsi dan tujuannya buat diri sendiri. Jadi yang penting kita udah tahu kalau kita ngelakuin yang terbaik dan udah jadi orang yang baik. Kadang aku ngerasain ini banget. Pas aku bantuin orang itu, sebenarnya ada satu part dalam diri aku yang pengen merasa, oh aku itu adalah orang yang baik. Dan akhirnya, itu yang membuat aku terdorong buat bantuin orang kali ya. Karena kalau misalnya ternyata
aku sebenarnya bisa bantuin dia tapi aku nggak memilih untuk bantuin dia, ya pastinya muncul rasa nggak enak dan ngerasa, ih kok gue jahat banget ya gitu. Terus aku juga pengen percaya ke satu hal ini aja. Kalau setiap orang itu kan pasti menabur apapun yang dituai. Tapi setiap orang itu bakal menuainya dalam waktu yang berbeda-beda. Anggap aja kalau kita itu sekarang apes karena pernah ngelakuin kejahatan-kejahatan kecil yang mungkin kita nggak ingat. Mungkin kita pernah nyakitin orang lain lewat kata-kata kita, dan pastinya kita nggak sadar nih kalau kata-kata itu bikin mereka merasa sedih. Mungkin orang jahat itu nggak kenapa-napa sekarang. Sama kayak ketika kita berbohong ke orang lain, atau mungkin kita ngomong sesuatu yang menyakitkan. Ya, untuk sekarang ya kita nggak apa-apa gitu kan. Tapi mungkin ya apesnya itu akan muncul sedikit-sedikit. Atau ya mungkin aja berlipat-lipat ya, kan nggak ada yang tahu. Dan beberapa cerita dari teman-teman aku yang bilang kalau mereka pernah disakitin sama mantan, justru bilang semua mantan mereka itu malah kelihatannya nggak bahagia tanpa mereka. Ya jadi tenang aja ya guys, mereka itu bakal nyesel sendiri kok, itu fix banget. Dan justru kalau misalnya kita terlalu merhatiin kapan ya dia dapat imbasnya, dan kita selalu ngestok dia, kapan dia berantem sama pacarnya dan lain sebagainya, ya justru itu malah bikin kita susah untuk lanjutin hidup dan makin kasihan lagi kan kitanya. Well, aku berharap di sini teman-teman yang mungkin merasa disakiti oleh orang-orang bisa merasa lebih baik gitu, dan jangan pernah berhenti jadi orang baik karena itu nggak ada ruginya buat diri kita. Mungkin apa yang sekarang kita lakukan itu bakal benar-benar berarti banget buat orang-orang lain di sekitar kita, walaupun kita merasa apes gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu apakah bantuan kita itu bisa menyelamatkan hidup orang atau enggak. Jadi selagi kita mampu dan selagi kita bisa, ya why not gitu untuk bantu orang lain dan peka sama apapun yang ada di sekitar kita. Kalau teman-teman ada yang mau diceritain, misalnya mau curhat atau ya mungkin sekedar sharing-sharing aja, boleh banget kamu kirimin ke nuraga.kita@gmail.com atau DM ke nuraga.kita. Dan kalau teman-teman ada sesuatu yang pengen di-request, misalnya topik-topik tertentu, boleh banget kalian komen atau DM juga. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.